Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini malam insyaallah malam 1 Rajab, bertepatan dengan 1 Rajab ini kita masih diberikan kemampuan, dibaringin bisa melaksanakan rutinan Arafah Aki, belajar membaca Al-Quran sekaligus sholat berjamaah, terus melaksanakan wirid, doa dan seterusnya. Terkhusus dengan jamaah, salah satu daripada pahala keutamaan berjamaah sholat isya, orang yang melakukan jamaah sholat isya dicatat dan malaikat seakan-akan orang itu menghidupkan malam dengan sholat separuh malam. Jadi gula ben sambian yang berjamaah sholat isya nika icatat kencerna pada ben sholat dari maghrib sampai 12 malam. Icatat pada ben abojong sholat sunnah dari maghrib sampai 12 malam. Senapa jam berarti? 6 jam. Dari 6 sampai 12. Melar muka terima, amin, Allahumma amin. Kemudian jika dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, itu pahalanya sambian pada naben asolat semalam suntuk pada naben asolat dari kol 6 sampai kol 4 abu. Cuma syarat tadi nikah, kalau cuma ngelak subuh nama lolo, tetapi diawali dengan isya berjamaah dan subuh berjamaah. Alhamdulillah. Jadi mun bisa sambian bangun sebelum subuh, kemudian persiapan, datangi sholat jamaah subuh, napa kini kenangi masjid, napa kini kenangi musola, datangi. Coba lagi kene Ustaz, justru kene jerian nak. Itu dibiasakan. Selain itu, kita biasa melaksanakan doa bersama. Doa yang kita lantunkan bersama sesudah sholat jamaah itu adalah doa untuk kesemuanya. Beni jamaah bentibi, tetapi juga untuk keluarga, tantretan, bahkan seluruh kaum muslimin. Kebiasaan mendoakan orang lain, padahal orang lain itu belum tentu, bahkan kemungkinan besar mereka tidak balas mendoakan kita. Kebiasaan seperti itu adalah kebiasaannya orang-orang muhsinin, orang-orang yang sangat baik. Jadi umpama nagula ben sampeyan mendoakan warga masyarakat karang kepun doa kita itu aki manter sehat ta, itu aki manter saboratu sana, itu aki manter ejawaki bala ban musibah, itu aki manter keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu aki manter rezeki lancar dan seterusnya. Padahal mereka itu tidak mendoakan kita, itu artinya insya Allah yang mendoakan itu dicatat sebagai orang-orang muhsinin. Apa orang? Muhsinin itu orang yang amat baik.
Tetapi ini cuma orang baik, tetapi orang yang amat baik. Paham ki? Janji Allah bagi muhsinin itu apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang sangat baik. Amin Allahumma amin. Nika parlon nungguleun sampean ngaji, nika ingin boleh disampaikan supaya kita itu melakukan segala sesuatu itu yakin bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu tak padang mengkui mata biasa, tak padang nampung ngakui lup, nampung ngakui mikroskop, nampung ngakui kaca pembesar. Mungkin itu seperti virus, enggak corona, enggak COVID-19 mungkin. Hamdan. Hindari aja. Dari belakang. Mungkin seperti itu. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu mana sepenting gula aja ke ben sampean nika aja ke istiqomah. Mirana kenapa sholat jamaah kita lakukan, kemudian zikir ada pande, doa ada pande, sepenting kita istiqomah. Bon make doa pande itu pilihan-pilihan, bon. Begitu assalamualaikum, subhanallah, telok, alhamdulillah, telok, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi, barang siapa yang membaca subhanallah 33, dilanjutkan dengan alhamdulillah 33, kemudian apa lagi? Allahu akbar 33 kali. Berarti semuanya berapa? Sangang polosana. Terus disempurnakan ke 100 dengan bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillah dan seterusnya. Kata Nabi apa? Allah akan mengampuni dosa orang itu meskipun banyaknya seperti buih di lautan. Benih buih-buih ada yang ngaventa jong. Seperti busa di lautan. Ingat kapok sebenarnya tasek rubenya. Busana. Tapi itu seni gini. Di dalam busa di lautan tuh cepat angin elan. Terus ini gini maksud terus. Emon tu sase. Enggak gerdu ya nabuat obat nah. Tu sase ngabis oh nabuat obat nah. Tu sase karo gini enggak. Apanya debu, enggak abu dehir. Isa orang Allah. Make benyan pada ben kapun tase. Salah satu caranya adalah dengan istiqomah rutin membaca subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lanjut akiban la ilaha illallah Allahu akbar kabira walhamdulillah dan seterusnya.
Pas tutup ban la ilaha illallah 3 kali. Keng yo jeng lanjeng. Beda hadis. Itu disebut dalam Al-Mawa'idul Usfuriyah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali dengan panjang-panjang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagus kalau kemudian diikuti dengan penghayatan. Itu Allah akan mengampuni 4.000 dosa orang itu. Masya Allah. Jadi artinya walaupun yang kita lakukan itu adalah pendek-pendek, tetapi itu semua ada sanadnya yang jelas. Apa sanad? Sanad itu rantai keilmuan. Kini keseyama lagi. Pun para ulama, para sesepuh, ya malaki tabi'in, itu tabi'in pada sahabat, dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepenting gula ben sampean aja ke daerah masih bisa istiqomah. Maka dikesokorin. Alhamdulillah. Tidak semua orang diberikan kesempatan seperti ini ben Allah. Tetapi juga mudah-mudahan ini kemudian menjadi asbab mantur baca Ka'ah, mantur istiqomah, mantur terus sampai tua, sampai mati di beriman berislam ngadep dekat junah Allah Subhanahu wa taala. Kudu ain nih Bang. Sokoren. Kudu asokor alhamdulillah. Cek juga cuaki. Wong kok abirit melolo empon. Engko apa jang melolo empon. Karena tidak boleh disombongkan seperti itu. Asokor ke Allah. Ingat, jangan gula sampai ke arwah. Jangan pernah meremehkan orang yang kelihatannya tidak ibadah. Pertama, kita tidak tahu orang itu beribadah di mana, dia beribadah jam berapa, bersama siapa, kita tidak tahu. Orang yang nampaknya tidak ibadah pun bisa jadi dia memiliki satu sifat, sikap, perilaku yang sangat disukai oleh Allah. Contohnya orang pelak, lambe, praten. Ini kan sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang rajin ibadah bisa jadi menyimpan satu sifat yang Allah tidak suka. Contohnya al-cereu. Karena aku menjadi kena ring cerai alamat keempat. Al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang cerai jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, semak ke neraka. Nyari ke orang cerai bulak, panglaling ngereleng ke neraka. Orang cerai kapi. Alamat orang cerai bisa. Taruh aja. Dia pun daftar. Langsung bodoh siap tahu harus kenangan. Mudah. Itu. Jadi bisa jadi orang yang ahli ibadah, kelihatannya ahli ibadah, tetapi dia menyimpan satu sifat dan sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jangan pernah membenci orang, bahkan orang kafir sekalipun. Tidak boleh kita tuh menvonis orang kenika adalah pasti masuk neraka. Belum tentu. Pada orang mulai kecil dia itu tidak muslim, Kristen, Buddha, Hindu, mulai kecil. Tetapi begitu dia rak mati ya, mati kurang sebulan, Buddha mati kurang sehari, bahkan mati kurang sejam, masuk Islam, macam syahadat. Seporah kabeh dosa ban Allah. Seporah dosa ban Allah. Kabeh. Pas mati masuk surga.
Nah, kulugun sampian yang seperti ini mulai gini, mulai mira, dia ajarin Allah, Allah, saya ajarin betul langsung, saya jadi bapak, ibu, enggak, dari nengah steter yang tuan, Allah, Allah, ya ajarin senikah, mate, kiring joko setan dan sabun negara, yang dari ben setan, rupa maan, rupa papaan, rupa guru, nah suruh ngucap. Ucapan-ucapan yang membuatnya menjadi murtad, matilah dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia remah, burung tak masuk surga, aglinding ke neraka. Nauzubillah. Alhasil, tetaplah rendah hati, tetaplah minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman ini ya berkah dari dunia sampai akhirat. Membuktikan iman adalah dengan tetap istiqomah konsisten melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu saja untuk malam ini, mudah-mudahan jadi manfaat dan barokah. Amin.